Ya, pekan ini 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf menjadi sorotan publik dan media nasional dari pandemi hingga demokrasi dan sejumlah catatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dinilai masih jauh dari harapan. Pelaksanaan demokrasi dinilai stagnan bahkan mengalami kemunduran. Bagaimana media memotret demokrasi Indonesia dan kinerja Jokowi Maruf di bidang polhukam di 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin. Saya akan bahas malam hari ini dalam perspektif editorial view bersama dengan para jurnalis senior. Sudah bergabung ada 3 orang narasumber kita malam ini. Ada Mas Revolusi Riza, Wapemret dan juga Kepala Peliputan CNN Indonesia. Ada Mas Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret.com, dan juga Mas Budi Setiarso, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Mas Revo, Mas Elvan, Mas Budi Setiarso, selamat malam. Sehat-sehat semua? Selamat malam, sehat-sehat, alhamdulillah. Baik, saya mau mulai dulu dari Mas Budi Setiarso, dari Tempo. Secara objektif, bagaimana Anda melihat atau memotret 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin yang kemudian banyak disoroti oleh masyarakat sipil, oleh lembaga-lembaga bahwa dalam perspektif demokrasi, dalam iklim demokrasi dan juga catatan di bidang polhukam, terjadi kemunduran demokrasi ataupun di era pemerintahan Jokowi Maruf ini. Apakah hal yang sama juga dipotret oleh Tempo atau kemudian Tempo punya catatan yang lain terkait dengan wajah demokrasi dan juga kinerja polhukam Jokowi Maruf Amin? Mas Buset. Baik, terima kasih Renat dan semua. Jadi kalau kita perhatikan pemerintahan Pak Jokowi memang dengan Pak Maruf baru 2 tahun, tapi sebenarnya kalau Pak Jokowi kan sudah 7 tahun berarti ya. Nah, kalau kita perhatikan pemerintahan Pak Jokowi ini memang menitik beratkan pada pembangunan fisik gitu ya. Jadi kita melihat pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, termasuk yang terakhir kemudian ada ibu kota negara. Ini saya kira ini sebuah pilihan oleh pemerintah gitu ya. Tapi pada saat yang sama kalau kita berbicara tentang kepentingan publik, pembangunan fisik ini ternyata pada akhirnya juga melupakan sebuah hal yang substansial. Tadi saya pikir sudah disebutkan di awal bagaimana indeks demokrasi kita menurun ketika pada tahun-tahun sebelumnya meningkat gitu ya. Demikian juga pada indeks korupsi. Nah, ini kan sebetulnya angka-angka ini semacam memberikan konfirmasi terhadap berbagai fenomena, berbagai kejadian-kejadian yang kita lihat beberapa waktu terakhir kan. Ini memang barangkali perlu kita sebut juga sejak bulan Maret 2020 memang ada pandemi yang barangkali itu peristiwa besar tidak pernah dihadapi oleh semua bangsa. Tapi di situ juga kita perhatikan kalau menurut Transparansi Internasional itu kan negara-negara yang bersih dan negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi, itu artinya rendah, relatif rendah, itu berhasil mengatasi COVID dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan beberapa kejadian, bahkan di bulan-bulan awal pandemi ini kan justru 2 menteri ditahan begitu ya oleh KPK yang waktu itu KPK-nya masih ada beberapa lah masa transisi sebelum kemudian betul-betul menjadi organ eksekutif sejak 2 tahun setelah undang-undang direvisi, yaitu pada bulan Oktober ini ya, ditandai dengan dikeluarkannya 57 orang yang dianggap tidak memenuhi tes wawasan kebangsaan. Yang di situ sebenarnya kita melihat ada beberapa hal yang ya ini kayak semacam konspirasi gitu untuk menyingkirkan orang-orang yang kompetensinya cukup tinggi dalam pemberantasan korupsi. Nah, apakah ini berkaitan dengan proyek-proyek besar yang tadi saya sebutkan, proyek-proyek besar yang berhubungan dengan pembangunan fisik? Saya kira itu mungkin menarik kita kaji lebih jauh gitu ya. Tapi sudah kita bisa perhatikan kehidupan demokrasi, kehidupan hidup yang lebih bersih melalui melalui perhatian lebih pada gerakan anti korupsi itu relatif disingkirkan ya pada tidaknya 2 tahun terakhir atau mungkin sejak tahun yang lalu ya. Itu yang barangkali secara garis besar, dan itu secara demokrasi kalau kita perhatikan juga selain indeks-indeks tadi kan juga beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya undang-undang ITE ya, itu kemudian dipergunakan semaksimal mungkin dalam tanda kutip untuk menekan ekspresi, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan itu
sangat-sangat meresahkan, terutama oleh terhadap untuk kelompok masyarakat berorganisasi sipil, karena tadi sebetulnya baik demokrasi maupun yang di dalamnya ada gerakan anti korupsi itu adalah satu hal yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pembangunan fisik gitu ya. Jadi dua-duanya memang seharusnya harus dijalankan beriringan, karena satunya berupa fisik, satunya lagi berisi demokrasi yang lebih substansial. Nah ini mungkin untuk awalnya kami seperti itu Mas ya, karena kalau kita perhatikan sebenarnya memang banyak sekali hal-hal yang sekali lagi memberi konfirmasi terhadap menurunnya indeks demokrasi dan juga menurunnya indeks persepsi korupsi. Dan itu saya kira terjadi pada awal-awal pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Oke. Baik, menarik Mas Budi Setiarso. Saya ke Mas Revo. Mas Revo, kalau tadi Mas Budi juga menyoroti soal fokus terhadap pembangunan fisik ya, tapi kemudian beberapa peristiwa mengonfirmasi memang terjadi penurunan kualitas demokrasi kita. Kita seringkali kemudian ikut mengawal isu-isu terkait dengan demokrasi, undang-undang ITE, bahkan dari awal ketika revisi undang-undang KPK. Dari perspektif editorial CNN Indonesia, Mas Revo, peristiwa apa saja yang kemudian ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf di bidang Polhukam dan juga pelaksanaan demokrasi selama 2 tahun terakhir ini? Ya, Renhat, sebenarnya tidak begitu jauh dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Budi ya. Jadi memang kalau kita berbicara soal pembangunan infrastruktur, kita memang harus acungi nilai plus untuk pemerintahan Jokowi gitu. Kita melihat ada pembangunan yang berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa juga yang menjadi catatan gitu ya, terkait dengan AMDAL dan tapi overall memang ada peningkatan laju pembangunan infrastruktur yang terlihat. Gitu. Kan terakhir ketika kita melihat ada di Papua kemarin juga akhirnya kan bisa menjadi legacy bahwa ada beberapa infrastruktur olahraga yang bisa dibangun di tanah Papua yang selama ini hampir tidak pernah kita terlihat di sana gitu. Nah, tapi memang kalau kita bicara tentang indeks demokrasi, beberapa catatan yang ada di kita mulai dari Pikuk, kalau bicara tentang Papua, ketika putusan internet di Papua, kemudian ketika ada RUU KUHP, RUU KPK, kemudian ketika penetapan RUU Cipta Kerja dan sebagainya yang menjadi beberapa undang-undang yang proses penetapan legislasinya itu betul banyak kontroversi. Kita melihat bagaimana kemudian penanganannya kepada masyarakat atau publik yang berbeda pendapat itu. Kita lihat itu disitulah muncul banyak salahnya gitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat ada beberapa penggunaan kekuatan fisik kepada para demonstran misalnya. Kemudian bagaimana kemudian beberapa aktivis sosial politik yang kemudian ketika berbicara itu ditangkap, ada beberapa nama misalnya Raffio Patra, kemudian bahkan ketika ada Dandi Laksono juga ditangkap, ada beberapa nama yang lain misalnya Ananda Badu dan lain-lain. Kemudian proses-proses kemarin ketika masyarakat menyuarakan aspirasi yang melalui mural dan tangkap dan lain sebagainya, itu menjadi catatan-catatan yang memperburuk kualitas demokrasi. Dan bagaimana juga kita melihat di satu sisi misalnya ketika pemerintah saat ini, pemerintah yang sedang berkuasa ini bisa menggandeng semua partai politik misalnya, di satu sisi memang itu menimbulkan stabilitas politik di parlemen. Tapi di sisi lain kan kita juga melihat efek sampingnya adalah tiadaan oposisi yang cukup kuat di negara ini. Sehingga ruling party atau pemerintah yang sedang berkuasa ini bisa relatif melenggang gitu ya, tanpa adanya orang atau partai-partai yang bisa mengkritik secara proper. Nah ini menjadi proses berdemokrasi yang dalam politik kita kurang begitu baik. Itu catatan-catatan yang ada. Jadi tidak heran kalau misalkan indeks kita selama beberapa tahun terakhir ini cenderung menurun. Padahal ketika awal 2014 Jokowi terpilih menjadi presiden ada hope di sana. Bahkan
Presiden Jokowi pada saat itu juga menjadi the man of hope gitu ya. Ada banyak harapan yang dibebankan di pundaknya. Tapi kemudian di perjalanannya beberapa janji-janji politik terkait dengan penanganan hak asasi manusia yang tidak terselesaikan. Dalam proses pembangunan di beberapa titik juga menyelesaikan beberapa catatan-catatan terkait dengan hak asasi manusia gitu ya. Misalnya ketika pembangunan bandara di Kulon Progo, kemudian ada beberapa titik-titik lain yang juga memunculkan masalah. Dan ini menjadi catatan yang ada 3 tahun ke depan yang kita tagih janji-janjinya. Oke, Mas Elvan, ada tambahan atau perspektif yang berbeda kalau kita melihat 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf di bidang Polhukam dan juga wajah demokrasi kita. Salah satu yang juga disoroti adalah kemudian banyaknya partai politik yang berkerumun di sekitar presiden sehingga melemahkan peran oposisi yang kemudian berdampak terhadap kualitas demokrasi kita. Dr. Renhat, saya kira sudah disampaikan para senior sudah cukup banyak. Cuman saya mengamati memang 7 tahun ya, Jokowi ini 2 tahun periode kedua ini memang kelihatan dari survei-survei terakhir, memang penurunan indeks demokrasi dan penurunan kepuasan publik itu jadi sorotan yang serius. Sebenarnya penurunan itu juga ada alasannya, tidak lantas turun tiba-tiba atau direkayasa. Sepertinya melihat isu-isu yang berkembang belakangan, memang itu sangat terkait dengan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Misalnya terakhir Jokowi baru saja menunjuk Megawati menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN, ya kan? Kemudian juga menuai kritik karena ini kan sebuah lembaga riset, kenapa kok ada Dewan Pengarah dari partai politik? Ini kan juga perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau Megawati dipandang layak, maka perlu dijelaskan. Dan nanti kira-kira seperti apa risetnya? Karena ada ketakutan ada politisasi riset. Kisru soal TWK KPK, Reinhardt, juga jadi isu yang sangat krusial sepanjang tahun ini. Ya. Tidak heran ketika tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu sempat turun ketika pandemi dan sempat naik di awal 2020, tapi kemudian turun kembali di akhir 2021. Itu karena TWK ini memang sangat menguras energi, bagaimana kemudian sikap Presiden dianggap tidak tegas terkait posisi eksistensi dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu ada juga isu soal Omnibus Law. Tentu kita tahu itu juga cukup keras ya, menuai penolakan publik ya, dan itu juga cukup signifikan dengan kepuasan publik karena itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Selain itu banyak isu-isu lain yang di sektor Polhukam kayak revisi Undang-Undang ITE. Kemudian ada juga beberapa statement salah pemerintah terkait vaksin mandiri berbayar yang kemudian batal, soal antara perbedaan mudik dan pulang kampung banyak sekali hal kecil. Itu hal kecil ya, jadi kalau itu dikombinasikan itu tentu jadi sebuah hal yang besar gitu yang dilakukan pemerintah yang kemudian akhirnya turun. Catatan berikutnya adalah ketika ada penurunan kepuasan publik, mestinya jangan lembaga survei atau media yang disalahkan karena mengkritik pemerintah. Harusnya dijadikan evaluasi ke dalam. Saya kira ini waktu yang tepat bagi Presiden, ya kan sudah 2 tahun periode kedua, masih tersisa 3 tahun, apalagi kemarin ada rumor Presiden memang memperbolehkan para menterinya untuk memulai tanda kutip kampanye untuk 2024 untuk mengadu kekuatan, sebaiknya lekas saja dilakukan evaluasi menyeluruh di kabinet, mengingat banyak sekali hal yang tadi saya sebutkan yang kemudian menjadi isu karena tidak bisa dihandle dengan baik oleh menteri-menteri penanggung jawabnya, jadi akhirnya pun begitu dengan publik terhadap pemerintah kepuasannya. Saya kira sekarang waktunya mengevaluasi pemerintahan, lakukan reshuffle saya kira, jangan wacana saja. Kemudian reshuffle ini arahkan untuk bangkit. Karena menurut hasil survei terakhir hal-hal yang kecil sekali kepuasannya itu terutama sektor ekonomi. Ya, sektor ekonomi ini poranda karena COVID memang diakui dan memang tidak hanya Indonesia, tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa bangkit. Apalagi kalau Presiden pengen membangun legasi yang baik di 2 periode berhasil gitu. Tentu sekarang waktunya untuk memulihkan kepuasan publik, melayani masyarakat dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Jadi jangan sungkan-sungkan, lakukan saja. Kalau memang menteri mau fokus jadi presiden, ya sudah cut saja biar going ke pres. Karena tugas menteri itu bukan kampanye capres. Tugas menteri itu melayani masyarakat. Oke, baik, menarik. Kalau soal hukum dan juga korupsi ya, saya ingat ketika pidato Presiden pada 17 Agustus tahun ini, Presiden pemerintah dikritik
habis-habisan karena minor bicara soal hukum dan juga korupsi. Apakah ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintahan Jokowi memang tidak memiliki keberpihakan terhadap hukum dan juga korupsi kalau kita melihat apa yang terjadi pada KPK yang menjadi sorotan yang sangat besar yang tadi dikatakan Mas Elvan pada tahun ini. Bagaimana media melihat secara lebih dalam lagi soal rapor di bidang hukum dan juga pemberantasan korupsi? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih dalam rangka 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, salah satu yang menjadi sorotan adalah dalam bidang penegakan hukum. Sepekan belakangan ramai diperbincangkan di media sosial rentetan kasus yang muncul melibatkan anggota polisi. Rentetan kasus ini dianggap sebagai buah dari kepercayaan masyarakat yang tidak kunjung membaik atas kinerja kepolisian. Sederet kasus muncul melibatkan anggota kepolisian dan viral di media sosial. Mulai dari kasus kekerasan polisi smackdown mahasiswa di Tangerang, hingga kasus terbaru ada anggota polisi lalu lintas yang memakai mobil patroli untuk berpacaran. Peneliti yang juga co-founder Institute for Security and Strategic Studies ISISS Khairul Fahmi menilai ragam kasus yang melibatkan anggota polisi muncul berturut-turut secara almiah, bukan settingan. Fahmi menyebut persoalan ini tidak lepas dari tingkat kepercayaan masyarakat yang tidak kunjung membaik atas kinerja kepolisian. Sejumlah kasus muncul berawal dari media sosial sehingga menyita perhatian publik secara nasional. Fahmi menilai masyarakat lebih suka melapor di media sosial karena kerap kali kepolisian lebih responsif jika sudah viral. Kondisi itu memunculkan istilah sindiran yang disebut Fahmi sebagai delik viral. Meski bersifat alamiah, Fahmi tidak memungkiri kalau rentetan kasus di kepolisian bisa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain yang bersifat politis. Menjawab kritik dari masyarakat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran kepolisian agar tidak anti kritik. Melalui akun Instagram pada 19 Oktober lalu, Kapolri menyatakan semua anggota Polri harus menjaga institusi kepolisian dan meminta Polda hingga Polres bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Salah satunya dengan memberhentikan secara tidak hormat dan melayangkan pidana kepada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Tidak pakai lama, segera copot PTDH, dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level Polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Kita jangan anti kritik. Jadi kritik itu bagian dari masukan kepada masyarakat untuk kita bisa menjadi lebih baik. Meski dilanda rentetan kasus di kepolisian, Khairul Fahmi menganggap solusinya bukan pada pergantian Kapolri. Fahmi menilai Listio Sigit tidak cukup hanya memerintahkan anggotanya agar tidak anti kritik, tapi harus minta maaf dan berterima kasih atas kritik dari masyarakat. Ya, saya masih bersama dengan Mas Revo, Mas Elvan, dan juga Mas Budi Setiarso. Ini sekarang kita kemudian membahas bagaimana di bidang hukum dan juga pemberantasan korupsi yang juga mendapatkan catatan banyak dari masyarakat sipil di 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Sampai kemudian di ujung 2 tahun pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi di internal kepolisian juga menjadi sorotan. Mas Budi Setiarso, apa yang Tempo lihat, Tempo catat dari apa yang terjadi di kepolisian, rentetan kasus, kemudian kekerasan, isu soal arogansi, sampai ada istilah gitu ya, delik viral gitu. Bagaimana Tempo melihat soal ini? Baik, boleh nggak saya sebelum ke situ saya akan coba sedikit ke yang concern pada soal isu korupsi ya. Kayak sedikit aja. Kalau kita perhatikan peristiwa minggu lalu itu sebenarnya menggambarkan betapa korupsi itu bukan sebagai sebuah isu yang dianggap sebagai problem besar gitu ya. Pertama, ada satu perusahaan ya kalau kita perhatikan dia sedang problem pajak karena di situ ada KPK yang sedang menyidik ya, sedang pelajaran di pengadilan, dan salah satu perusahaan yang dituduh atau diduga menyuap para pajak untuk mendapatkan keringanan pajak itu adalah satu perusahaan yang kemarin diresmikan pabriknya oleh
presiden. Nah, ini kan seperti secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada satu perusahaan yang sedang memiliki perkara di KPK. Nah, ini kan saya kira seperti ilustrasi yang betul-betul nyata gitu bagaimana isu korupsi itu bukan sebagai isu yang menjadi problem yang besar gitu, karena ini kayak isu sambil lalu begitu yang seolah-olah kalau ada masalah-masalah baru itu tertutupi dengan sendirinya sehingga kasusnya hilang begitu saja. Padahal ini kan kalau kita perhatikan kasus pajak ini adalah satu kasus yang bisa disebut kejahatan yang berlapis-lapis begitu ya, karena memang itu disengaja ditutup-tutupi dengan berbagai transaksi sehingga kewajiban mereka membayar pajak itu bisa lebih rendah daripada yang seharusnya. Nah, ini ternyata tidak menjadi perhatian sehingga bahkan presiden pun ini mendatangi atau meresmikan pabrik yang sedang memiliki problem hukum di KPK. Ini kan ilustrasi yang nyata bagaimana sebuah pemerintahan yang menurut saya tidak terlalu peduli dengan isu korupsi. Sekali lagi ini mementingkan pembangunan-pembangunan yang lebih fisik, yang lebih tampak gitu. Padahal itu kalau pembangunan yang lebih tampak itu dijalankan dengan transparan, saya kira itu hasilnya juga akan lebih baik buat masyarakat. Nah, kalau menjawab yang isu yang kedua, yaitu tentang polisi, barangkali kita sedikit ke belakang lihat landscape politik kita ya. Kalau kita perhatikan beberapa posisi strategis di negara kita itu kan sekarang diisi oleh perwira kepolisian gitu ya. Kalau kita lihat ada Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, dan juga beberapa institusi termasuk kalau kita melihat perkumpulan olahraga ya, PSSI sekarang juga dipimpin oleh seorang pensiunan polisi. Nah, beberapa posisi termasuk komisaris-komisaris BUMN juga saya kira ini juga banyak diisi oleh kepolisian. Dan ini menempatkan polisi pada posisi yang dalam sorotan begitu, dalam landscape besarnya. Ini mengingatkan kita pada posisi tentara pada zaman Orde Baru ya, karena semua posisi ditempati oleh waktu itu Korps Baju Hijau dan sekarang oleh Korps Baju Coklat. Nah, ini menurut saya kemudian ditambah dengan kekuatan media sosial, kekuatan beberapa orang yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk tweet-tweet yang viral atau mungkin upload media sosial yang lain, ini saya kira kemudian bisa orang dengan sukarela memviralkan lebih lanjut. Dan ini saya kira di zaman sekarang kekuatan sosial media kan tidak boleh diremehkan begitu ya. Dan saya kira ini banyak sekali strategi yang sepertinya gagap gitu di kepolisian ketika menghadapi kasus viral. Padahal itu sebenarnya fenomena yang global ya. Kita mengingat waktu di Amerika Serikat itu juga karena kejahatan polisi kan waktu itu yang menganiaya satu orang yang diduga atau dituduh terlibat kejahatan dan kebetulan orang itu adalah kulit hitam. Nah, itu menjadi problem nasional yang besar sekali dan saya kira kalau di Indonesia itu saya kira problemnya juga kurang lebih sama ya. Banyak sekali berbagai level di kepolisian itu yang gagap dengan berbagai kejadian yang muncul tiba-tiba karena memang kekuatan media sosial. Nah, ini ditambah dengan landscape politik yang memang menempatkan polisi pada posisi-posisi yang menjadi sorotan, ini kemudian banyak sekali yang sekarang muncul. Dan saya kira itu akan banyak sekali kasus-kasus baru yang nantinya juga akan muncul kalau tidak segera diatasi. Nah, ini kebetulan kalau kita lihat lagi secara politik, ini kan Pak Kapolri juga baru saja atau paling enggak belum terlalu lama menempati posisinya kan. Barangkali Kapolri belum berhasil 100% dalam melakukan konsolidasi, termasuk secara internal begitu. Kita tahu ada mungkin boleh disebut faksi-faksi begitu ya di kepolisian yang membuat tidak 100% barangkali kekuatan itu di tangan Pak Kapolri yang sekarang. Nah, kalau itu tadi kemudian disebut ada yang kemudian masuk secara politik, ya itu sangat terbuka kemungkinan gitu. Tapi setidaknya kita boleh berharap bahwa kasus-kasus yang tidak hanya viral, tapi sekarang yang terakhir yang kemudian dipecat itu ya,
seorang polisi yang memperkosa anak tersangka. Ya, ya. Nah ini kan sebenarnya satu hal yang Oke. seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian ya. Karena kepolisian ini aparat penegak hukum, aparat yang paham betul hukum dengan baik begitu, seharusnya peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terjadi. Kemudian ada Oke. yang terakhir viral juga ada kasus kekerasan seksual yang juga tidak direspon dengan baik, baru setelah viral kemudian ada semacam peninjauan ulang dari kasus itu. Nah, Ya, Mas Budi. saya kira kalau Mas. Ya, kalau soal, maaf saya potong Mas, kalau soal faksi yang tadi sempat Anda singgung, apa yang paling terlihat dari sorotan Tempo soal faksi di tubuh kepolisian ini yang kemudian memang berdampak terhadap penegakan hukum, bahkan mungkin pemberantasan kasus korupsi yang ada di Indonesia kalau kita melihat dalam bingkai kepemimpinan Jokowi Ma'ruf ini, Mas Budi? Ya, sebetulnya kalau betul ada faksi ini sebetulnya harapan buat kita untuk terbukanya kasus-kasus korupsi ya. Maksud saya gini, kan publik sebetulnya berharap polisi itu baik, polisi yang baik pasti akan berguna bagi masyarakat gitu ya. Tapi kita tahu juga bertahun-tahun ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan dengan baik, termasuk kasus yang belakangan membelakangkan mata kita ya, kasus seorang buron bertahun-tahun kasus korupsi, lalu dia dengan gampang melengah ke Indonesia, pemalsuan paspor dan segala macam dengan bantuan perwira tinggi kepolisian yang sudah dihukum. Nah ini kan kalau itu betul ada faksi-faksi, lalu masing-masing membuka kejahatan-kejahatan faksi yang lain, sebetulnya buat publik bagus. Cuman memang kalau kita perhatikan ya, faksi-faksi ini kan juga berpotensi melemahkan kepolisian. Tadi karena kita paham ya, Pak Kapolri ini adalah perwira tinggi yang masih cukup muda untuk menempati posisi itu. Ya. Ada lompatan angkatan yang cukup besar ya, meskipun sebelumnya juga di zaman Pak Tito Karnavian, tapi ini juga tidak kalah tingginya lompatan dari sisi angkatannya ya. Dan saya kira itu juga bisa kita pahami bahwa kalau kemudian ada keterbatasan dalam mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan di dalam terhadap perwira-perwira yang lebih senior misalnya, saya kira itu sangat terbuka gitu. Dan ini adalah tantangan tersendiri buat Kapolri agar kita bisa melihat kepolisian yang betul-betul bertanggung jawab, yang seperti semboyannya lah ya, melayani dan melindungi begitu. Tidak melayani dan melindungi orang-orang yang punya kepentingan, tapi melayani dan melindungi publik, masyarakat secara luas. Kira ini harapan kita semua kalau menurut saya. Oke, melayani dan juga melindungi publik, bukan orang-orang yang punya kepentingan. Mas Revo, bagaimana melihat kalau bicara soal faksi kepolisian, bicara soal perwira-perwira tinggi di kepolisian, kita kemudian juga ingat bagaimana KPK disoroti karena diisi oleh jenderal polisi. Ada revisi undang-undang KPK yang kemudian dianggap melemahkan KPK, yang ini menjadi catatan juga banyak masyarakat sipil terhadap 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Bagaimana melihat soal hukum dan juga pemberantasan korupsi di 2 tahun kepemimpinan ini, Mas Revo? Iya, Reinhardt, kalau kita bicara tentang polisi ya, kalau berdasarkan beberapa survei, hasil survei dari beberapa lembaga survei gitu ya, banyak yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap polisi itu termasuk yang paling rendah di antara institusi-institusi hukum lainnya. Jadi, nah ini yang harus menjadi sebuah catatan gitu ya bagi kepolisian. Sebenarnya hal ini kan tidaknya kita lihat dari 2 Kapolri yang terakhir aja ya, misalnya ketika Pak Tito Karnavian kemudian diganti oleh Pak Listio. Kedua Kapolri ini kan sebenarnya ingin mengembalikan marwah polisi kalau dalam slogannya gitu. Jika Pak Tito pada waktu itu, Kapolri Tito memiliki slogan promoter gitu, profesional, modern, terpercaya, kemudian sekarang juga ada presisi gitu. Ya memang ada upaya-upaya dari pucuk pimpinan kepolisian itu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tapi lagi-lagi yang harus dilihat kan hanya sekedar slogan, tapi pada penerapan di lapangannya. Nah, hanya di lapangan kita sering melihat beberapa hal-hal yang justru
kepolisian itu sendiri gitu. Dalam beberapa minggu terakhir terus bergulir satu demi satu kasus mencuat gitu ya, mulai dari persoalan seorang ibu yang melaporkan anaknya diperkosa oleh mantan suaminya misalnya, kemudian tidak diusut dengan proper oleh polisi misalnya, kemudian ini sedang bergulir ya dugaan-dugaan gitu ya. Kasus hukum itu kemudian kemarin juga ada masih di Sulawesi misalnya, ada Kapol kemudian imbalan dari anak tersebut dan sebagainya gitu. Ada banyak kasus yang justru mencoreng wajah polisi itu sendiri, sehingga slogan-slogan yang selama ini didengungkan oleh pejabat puncak kepolisian menjadi menguap begitu saja, karena yang dilihat kemudian pada kejadian yang ada terakhir bahkan kan ada seorang anggota polisi di mobil dinas gitu misalnya, di mobil UCS kan juga membuat akhirnya kembali mencoreng. Lagi-lagi ini memang seharusnya menjadi catatan penting karena kita memiliki harapan besar, karena keamanan dan ketertiban kita ini kan ada di pundak para petugas kepolisian. Kita merasa terayomi, merasa disayangi kepada siapa lagi gitu kan. Sampai kemudian anekdot-anekdot lama misalnya yang selama ini kita dengar dari zaman saya masih kecil misalnya, kalau kan dulu ada semacam anekdot kalau kita lapor polisi atas kehilangan kambing, maka sapi kita juga hilang kan, ada anekdot seperti itu. Nah, hal-hal seperti kalau dari zaman dulu sampai sekarang anekdot itu masih ada, orang kepercayaan publik itu masih rendah, masih ada di sekitar 30-40% publik di Indonesia ini tidak percaya kepada lembaga kepolisian dari berbagai lembaga survei ya. Maka ini menjadi PR besar bagaimana kemudian meningkatkan secara perlahan jadwal tingkat kepercayaan publik ini, karena hidup kita dalam kehidupan bermasyarakat, keamanan, ketertiban kita semuanya ada di pundak kepolisian. Dari hal-hal kecil misalnya ketika kita berlalu lintas misalnya, ketertiban di lalu lintas, kemacetan dan sebagainya, kita juga berharap pada polisi gitu kan, mana polisi kemudian bisa menata lalu lintas, dan bagaimana ketertiban lain merasa aman dalam lingkungan sehingga tidak ada begal, tidak ada aksi premanisme dan sebagainya. Nah, harapan itu kan sebenarnya yang muncul dari masyarakat, dan seharusnya polisi menjadi terdepan untuk mewujudkan tersebut, bagian dari aksi-aksi yang tadi itu yang kemudian malah membuat masyarakat menjadi tidak aman. Jadi memang sebenarnya sekarang ketika polisi itu disorot secara luar biasa, ini seharusnya menjadi momentum. Minggu lalu kita juga membahas ini ya, ini menjadi momentum. Nah, terkait dengan beberapa anggota polisi yang menyebar di beberapa instansi ini juga menjadi catatan penting gitu. Soal ya. faksi juga itu bagaimana Mas Revo? Beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkritik beberapa pejabat-pejabat kepolisian itu masuk di beberapa kementerian, bahkan di beberapa lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini juga menjadi catatan lain, karena jangan sampai kemudian ketika dulu informasi orang masyarakat sipil ini mengkritisi soal fungsi TNI ABRI pada waktu itu, nah sekarang kan jangan sampai kemudian menjadi fungsi Polri misalnya, jangan sampai seperti itu juga. Jadi tatanan sipil juga harus diperhatikan supaya ini berjalan, kehidupan bernegara kita ini menjadi lebih smooth. Oke, kita break dulu ya Mas Revo, Mas Elvan dan juga Mas Budi Setiarso. Nanti saya akan ke Mas Elvan, tapi setelah jeda masih kita akan lanjutkan evaluasi soal di bidang penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi. Masih di Editorial View, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya langsung ke Mas Elvan. Mas Elvan, ada tambahan soal evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf di bidang penegakan hukum. Tadi sudah banyak dibahas soal faksi di tubuh kepolisian, terus sorotan terhadap penegakan hukum kita, kepuasan ataupun kepercayaan publik terhadap kinerja Polri misalnya. Apa yang menjadi sorotan dari Anda dan juga teman-teman Detik.com berkaitan dengan penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini? Oke, Renat. Saya kira dari visi misi Jokowi dan Ma'ruf Amin itu kan jelas ya. Misi nomor 6 misalnya itu penegakan hukum bebas korupsi. Kemudian yang nomor 8 pemerintah kan bersih dari korupsi ya kan. Artinya dari visi misi sebetulnya
seharusnya Jokowi concern dengan pemberantasan korupsi. Bahwa kemudian di dalam eksekusinya seperti hari ini kemarin teman-teman dari Pukat UGM baru sudah merilis rapor merah untuk Presiden Jokowi terkait dengan pemberantasan korupsi gitu. Itu juga tadi terkait dengan hal yang tadi saya sampaikan, ini sangat terkait juga dengan penurunan kepuasan publik tadi. Beberapa di antaranya itu di sektor pemberantasan korupsi seperti kasus WK yang berkelanjutan, ya kan. Kemudian revisi Undang-Undang KPK yang sebetulnya itu kan mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober ya kan, sekarang genap 1 tahun lah ya itu. Sampai sekarang juga terus digugat di MK dan belum selesai sampai sekarang, judicial review-nya gitu. Dan kemudian dari revisi Undang-Undang KPK itu menurut banyak pihak juga kan jelas, itu jelas membuat KPK itu seperti kehilangan taring gitu kan. Seperti kehilangan taring, itu juga isu dalam pemberantasan korupsi. Saya kira memang Pak Jokowi belum maksimal ya, karena belum hadir maksimal dalam hal pemberantasan korupsi. Nah kemudian kalau terkait dengan polisi, saya kira Polri sendiri yang sudah bilang bahwa perbuatan oknum anggota kepolisian itu sendiri, oknum ya, yang telah merusak marwah institusi Polri. Saya kira kalau Kapolri sudah bilang kayak gini, maka buktikan aja. Karena sudah jelas bahwa tindakan para oknum-oknum yang satu demi satu terungkap ini telah mencederai kekerasan komitmen dari para personel Korps Bayangkara. Dan Kapolri hadir itu baik, tapi jangan sampai ini seperti sangat ayam ya. Jadi kalau sudah hajar ya hajar terus, bersihkan gitu. Karena tingkat kepercayaan publik kepada Polri melalui banyaknya kasus yang terungkap belakangan ini, kalau disurvei mungkin juga akan turun. Gitu kan. Karena itu juga harus jadi concern bagi Kapolri kan. Ya, jadi dua hal itu sih saya kira, Reinhardt. Oke, ya artinya di bidang hukum dan pemberantasan korupsi pasti di dalamnya dan juga soal demokrasi ini masih banyak sekali catatan merahnya. Bahkan dikhawatirkan, ada yang kemudian khawatir Mas Elvan bahwa demokrasi di kita semakin terpuruk dan bisa berpotensi ada di titik nadir begitu. Nah, seberapa pesimistis ini kemudian dan bagaimana kita bisa mengawal ini agar media juga bisa punya peran dan semakin berperan untuk bisa mengawal pemerintahan Jokowi Maruf terutama di bidang demokrasi dan juga politik hukum dan keamanan. Oke, Rehat. Saya kira berkaca dari suara-suara yang sudah jelas dilakukan oleh riset dari sejumlah lembaga gitu kan. Artinya ini harus betul-betul menjadi alat untuk mawas diri untuk presiden ya kan. Presiden ini kan biasanya selalu bangkit setelah ada hasil buruk dalam hal survei. Seperti ketika indeks demokrasi turun, kemudian presiden tempo hari juga melakukan perubahan-perubahan. Nah, sekarang ketika ada penurunan dan dari sorotan, ini juga harus jadi perhatian yang sangat serius. Karena itu saya kira presiden sekarang juga sedang mempersiapkan, memikirkan itu, karenanya kemudian muncul isu reshuffle terkait dengan posisi Menko Polhukam, Menkumham, gitu kan, itu ada isu di situ gitu, ada pergantian posisi gitu. Cuman sebaiknya itu mungkin akan menjadi solusi jika itu betul penempatannya. Ya jangan sampai tadi seperti Mas Revo sampaikan tadi ada penempatan yang kemudian malah semakin memunculkan soal sorotan terkait dengan indeks demokrasi gitu loh. Jadi saya kira presiden harus hati-hati sekali. Ya harus betul-betul mendengarkan masukan dari pakar, dari media dalam hal ini terkait dengan dua hal itu, demokrasi dan pemberantasan korupsi. Dua hal ini adalah kunci. Kalau Jokowi mau bikin legacy ya. Jadi tidak boleh main-main di dua hal ini gitu, Reinhardt. Oke, baik. Mas Budi Setiarso, reshuffle bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa memperbaiki citra di bidang hukum, demokrasi dan juga pemberantasan korupsi. Apakah itu kemudian menjadi salah satu solusi atau ada kemudian hal-hal lain yang memang perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depan? Atau memang periode kedua ini memang seperti yang sering kemudian kita dengar istilah bahwa pemimpin itu menunjukkan wajah aslinya di periode kedua gitu. Jangan-jangan memang ini yang diharapkan oleh presiden. Bagaimana evaluasi kita untuk ke depan? Baik, saya tidak menganggap reshuffle sebagai sebuah solusi ya. Kalau penting adalah bagaimana justru di puncaknya begitu, karena kan dari awal Pak Presiden selalu mengatakan tidak ada visi menteri, yang adalah visi presiden ya. Jadi kalau menurut saya disitulah barangkali kita perlu mengingatkan Pak Jokowi adalah presiden yang dipilih dengan harapan oleh terutama kelompok masyarakat sipil begitu ya. Kita perhatikan kalau postur atau karakter pemilih 2014 dan juga mungkin masih 2019 adalah pendukung Pak Jokowi ini kelompok-kelompok yang pro demokrasi, pro anti korupsi, pro penghormatan pada hak asasi manusia, dan itu adalah konstituen
kuat dari Pak Presiden Jokowi waktu itu ya. Sehingga ini ada satu semacam moral obligation gitu untuk membalas jasa dari para pemilihnya yang kita tahu itulah karakternya seperti itu. Caranya seperti apa? Kembali kepada nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia. Dan salah satunya yang tadi kalau dari indeks-indeks itu yang paling parah kan di sisi anti korupsi begitu ya. Ini ada dua yang menurut saya dekat dan solusinya itu adalah solusi gampang yang selalu saya ulang-ulang adalah dalam kasus TWK yang tadi juga disebut beberapa kali, udah ada institusi yang menyatakan TWK itu bermasalah, yaitu Komnas HAM dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Dua-duanya sudah mengeluarkan rekomendasi, turutin saja itu saya kira akan memperbaiki persepsi orang terhadap komitmen terhadap terhadap anti korupsi ya. Dalam hal demokrasi, saya kira juga janji untuk merevisi Undang-Undang TE misalnya, yang beberapa waktu lalu juga dipidatokan, saya kira itu juga janji yang harus segera dilaksanakan. Kenapa? Karena kita tahu ITE itu sudah memakan banyak korban. Orang-orang yang mengadu nasibnya karena misalnya katakanlah mendapatkan treatment atau mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, dia mengadu di media sosial, dia ditangkap, bukan dilindungi haknya. Nah ini Undang-Undang ITE ini saya kira adalah satu gestur baik kalau kita mau meningkatkan komitmen pada demokrasi. Dan terakhir saya kira kalau ada wacana misalnya 3 periode dan segala macam dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar, mengembalikan misalnya pemilihan ke MPR, saya kira itu adalah wacana-wacana yang saya kira coba dihentikan saja karena itu akan demokrasi yang kita perjuangkan pada tahun 1998 ya, reformasi. Dan yang terakhir ya tentu saja di 3 tahun ke depan ini kita akan melihat masih banyak tantangan yang kita harus hadapi, terutama setelah pandemi perlahan-lahan menyusut gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga dan ini akan memerlukan konsentrasi yang penuh. Kalau sekali lagi kalau ini dilakukan dengan semangat transparansi, dengan semangat anti korupsi yang kuat, usaha mengatasi pandemi, dampak pandemi ini jadi lebih mudah karena ada semacam kerelaan dari setiap orang untuk mendukung langkah-langkah baik dari pemerintah ini. 3 tahun yang harapannya mudah-mudahan bisa segera dijalankan sehingga iklim demokrasi terutama perang melawan korupsi itu ya kita sama-sama bangkitkan kembali. Ini besar bangsa kita saya kira. Terima kasih. Baik. Mas Revo, terakhir dari Mas Revo, artinya masih ada waktu bagi pemerintahan saat ini, Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin untuk memperbaiki apa yang menjadi rapor merah catatan sejumlah pihak untuk kemudian bisa menghasilkan legacy yang kemudian baik di pemerintahan ini. Apa yang menjadi sorotan ke depan dari kita, Mas Revo? Iya, Reinhardt, 3 tahun yang tersisa ini memang harus dimanfaatkan dengan optimal ya. Kita tahu bahwa di periode keduanya Presiden Jokowi ini memang 2 tahun yang kita katakan dalam tanda kutip hilang gitu ya gara-gara pandemi gitu. Artinya kerja-kerja politik menjadi optimal gitu. Tapi 3 tahun terakhir ini harus dimanfaatkan mumpung juga kondisi pandemi sudah mulai berangsur-angsur membaik, masih ada ancaman gelombang ketiga dan seterusnya, tapi setelah 2 tahun kita sudah mulai menemukan jalan lah untuk mengatasi ini. Nah, dengan waktu itulah sebenarnya kita berharap dan Jokowi ini bisa memberikan legacy yang dalam kepemimpinannya gitu. Ketika pemilu kemarin lebih dari 50%, artinya ketika Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin ini artinya kan ada 50% lebih ya publik di Indonesia ini yang menaruh harapan terhadap mereka berdua untuk melanjutkan ke pembangunannya, untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lah intinya seperti itu. Nah, urusan-urusan seperti indeks demokrasi dan sebagainya tentu menjadi bagian dari ketatanegaraan dan kita berharap ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Karena sebenarnya sempat juga indeks demokrasi di Indonesia ini membaik, terus meningkat angkanya di periode pertama Presiden Jokowi, tapi kemudian
berapa tahun, 3 tahun terakhir mulai menurun. Gitu. Artinya jika memang kemarin ada tren menaik, artinya kan sudah ketahuan sebenarnya path atau jalannya itu seperti apa. Tinggal dijalankan lagi aja semula. Dan janji-janji politik yang sempat diucapkan baik pada pemilu 2014 maupun 2019 itu tinggal dilaksanakan sehingga apa yang menjadi harapan kita semua ini bisa tercapai. Tidak hanya pembangunan fisik secara infrastruktur, tapi juga kehidupan berbangsa negara yang menghormati kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya, itu juga penghormatan terhadap hak asasi manusia itu juga tercapai secara optimal. Dan kita media bagian dari fungsi pengawasan tersebut. Baik, tugas kita bersama juga ya Mas Revo untuk mengawasi bagaimana jalan pemerintahan dan mengingatkan bila kemudian ada yang kemudian melenceng dari apa yang seharusnya dan mewakili suara publik. Terima kasih banyak, diskusi yang menarik Mas Revo, Mas Elvan dan juga Mas Budi Setiarso dalam evaluasi 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin pada pekan ini dalam editorial view. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini juga didengar oleh pemerintah, oleh semua pihak sebagai bagian dari kritik dan juga masukan dari media. Terima kasih banyak Mas Elvan, Mas Budi Setiarso, Mas Revo. Selamat malam, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih. Newscast akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia.